Halo, selamat datang di channel Dengarkan Buku. Ini adalah audiobook The Count of Monte Cristo karya Alexandre Dumas. Bab 4. Konspirasi. Danglars mengikuti Edmond dan Mercedes dengan matanya hingga dua kekasih itu menghilang di balik sudut benteng Saint Nicholas. Lalu berbalik dan melihat Fernand yang pucat dan jatuh gemetar ke kursinya. Sementara Caderousse tergagap-gagap menyanyikan lagu yang banyak dinyanyikan orang yang sedang mabuk. "Nah tuan," kata Danglars pada Fernand, "pernikahan ini sepertinya tak membuat semua orang bahagia." "Ini membuatku putus asa," jawab Fernand. "Jadi kau mencintai Mercedes?" "Aku memujanya." "Sudah lama?" "Sejak aku mengenalnya. Selamanya." "Dan kau duduk di sini mencabik-cabik rambutmu, bukannya mencari cara memperbaiki keadaan? Aku kira bukan begini cara orang sepertimu." "Lalu apa yang harus kulakukan?" tanya Fernand. "Mana aku tahu, urusanku. Aku tak jatuh cinta pada Mademoiselle Mercedes. Tapi untukmu, seperti kata Injil, carilah, maka kau akan menemukan." "Aku sudah menemukan." "Apa?" "Aku ingin menusuk pria itu. Tapi wanita itu bilang jika sesuatu terjadi pada tunangannya, ia akan bunuh diri." "Ah, omong kosong. Perempuan sering bilang begitu, tapi tak pernah benar-benar melakukannya." "Kau tak kenal Mercedes. Apa yang ia ancamkan, pasti ia lakukan." "Bodoh," gerutu Danglars. "Mau bunuh diri atau tidak, apa peduliku? Yang penting Dantes tidak jadi kapten." "Sebelum Mercedes mati," jawab Fernand dengan suara tegas dan tak tergoyahkan, "aku sendiri akan mati lebih dulu." "Itulah namanya cinta," seru Caderousse. Suaranya makin cadel karena mabuk. "Itulah cinta. Kalau bukan, aku tak tahu lagi cinta itu apa." "Nah," kata Danglars, "kau kelihatannya orang baik. Demi Tuhan, aku ingin membantumu. Tapi..." "Ya?" tanya Caderousse. "Tapi bagaimana?" "Sahabatku," jawab Danglars, "kau sudah 3/4 mabuk. Habiskan botol ini. Nanti kau benar-benar teler. Minumlah, dan jangan ikut campur urusan yang sedang kita bahas. Ini butuh akal sehat dan pertimbangan dingin." "Aku mabuk," kata Caderousse. "Ah, lucu sekali. Aku bisa minum 4 botol lagi seperti ini. Botolnya kecil seperti botol cologne. Perfanville, tambah anggur." Dan Caderousse membenturkan gelasnya ke meja. "Tadi kau bilang, tuan," kata Fernand menunggu dengan cemas kelanjutan kalimat yang terpotong tadi. "Aku bilang apa? Lupa. Caderousse yang mabuk ini bikin aku lupa alurnya." "Mabuk, terserah kau. Lebih buruk lagi buat mereka yang takut anggur. Karena mereka punya pikiran jahat yang takut terungkap oleh minuman." Lalu Caderousse mulai menyanyikan 2 baris terakhir lagu yang sedang populer waktu itu. "Semua orang jahat itu peminum air. Itu sudah terbukti sejak zaman air bah." Begitu lirik lagunya. "Kau bilang, tuan, kau ingin membantuku, tapi..." "Ya, tapi ku bilang juga, untuk membantumu, cukup pastikan Dantes tidak menikahi wanita yang kau cintai. Dan pernikahan itu bisa dengan mudah digagalkan. Menurutku, tanpa Dantes harus mati. Hanya kematian yang bisa memisahkan mereka," kata Fernand. "Kau bicara seperti orang tolol, sahabatku," kata Caderousse. "Di sini ada Danglars, orang yang waspada, cerdik, dan dalam yang akan buktikan kau salah. Buktikan, Danglars. Aku sudah jamin kau bisa. Bilang saja, Dantes tak perlu mati. Memang sayang kalau ia mati. Dantes orang baik. Aku suka Dantes." "Dantes, kesehatanmu." Fernand bangkit tak sabar. "Biarkan dia bicara," kata Danglars menahan pemuda itu. "Mabuk pun tak sepenuhnya salah. Ketiadaan bisa memisahkan sama efektifnya dengan kematian. Jika tembok penjara berdiri di antara Edmond dan Mercedes,
mereka akan terpisah sama sempurnanya seperti jika ia terbaring di bawah batu nisan. Ya, tapi orang bisa keluar dari penjara, kata Kaderus, yang meski mabuk masih menyimak percakapan itu dengan sisa kesadarannya. Dan kalau sudah keluar, apalagi namanya Edmond Dantes, ia akan mencari balas dendam. Apa peduliku, gerutu Fernand pelan. Dan kenapa? Aku ingin tahu, desak Kaderus. Kenapa mereka harus memenjarakan Dantes? Dia tidak mencuri, tidak membunuh siapapun. Diam kau, bentak Danglars. Aku tak mau diam, balas Kaderus. Aku bilang aku ingin tahu kenapa Dantes harus dipenjara. Aku suka Dantes. Dantes, kesehatanmu. Dan ia meneguk gelas anggurnya yang lain. Danglars melihat di tatapan kosong sang penjahit bahwa mabuknya makin parah. Ia lalu menoleh ke Fernand dan berkata, "Nah, kau paham kan? Tak perlu membunuhnya." "Tentu tidak. Kalau seperti yang kau bilang tadi, kau punya cara untuk menangkap Dantes. Apa kau punya cara itu?" "Cara itu bisa ditemukan, asal dicari. Tapi kenapa aku harus ikut campur? Ini bukan urusanku." "Aku tak tahu kenapa kau harus ikut campur," kata Fernand, mencengkeram lengannya. "Tapi yang ku tahu, kau punya alasan pribadi membenci Dantes. Orang yang membenci tak pernah salah membaca perasaan orang lain." "Aku membenci Dantes? Tidak, demi kata-kataku. Aku lihat kau sedang menderita dan penderitaanmu menarik perhatianku. Itu saja. Tapi kalau kau yakin aku bertindak demi kepentinganku sendiri, selamat tinggal sahabatku, urus sendiri masalahmu." Dan Danglars bangkit seolah hendak pergi. "Tidak, jangan," kata Fernand menahannya. "Tetap di sini. Bagiku tak penting apakah kau punya dendam pribadi pada Dantes atau tidak. Aku membencinya. Aku akui terang-terangan. Kau cari caranya. Aku akan menjalankannya. Asal jangan sampai membunuhnya. Karena Mercedes sudah bersumpah, ia akan bunuh diri kalau Dantes mati." Kaderus yang tadi menjatuhkan kepalanya ke meja sekarang mengangkatnya lagi. Dengan mata sayu dan berkaca-kaca, ia menatap Fernand dan berkata, "Bunuh Dantes? Siapa yang bicara soal membunuh Dantes? Aku tak mau dia dibunuh. Tak mau. Dia sahabatku. Pagi tadi bahkan ia menawarkan membagi uangnya denganku. Seperti dulu aku pernah membagi dengannya. Aku tak mau Dantes dibunuh. Tak mau." "Siapa yang bilang soal membunuh?" balas Danglars. "Kami cuma bercanda. Minumlah untuk kesehatannya," tambahnya sambil mengisi gelas Kaderus. "Dan jangan ikut campur urusan kami." Ya, kesehatan Dantes," kata Kaderus, meneguk habis gelasnya. "Untuk kesehatannya. Hidup Dantes, hore!" "Cara, bagaimana caranya?" desak Fernand. "Kau belum dapat ide apa-apa?" tanya Danglars. "Tidak, kau yang bilang akan cari cara." "Benar," jawab Danglars. "Orang Perancis punya keunggulan atas orang Spanyol. Orang Spanyol suka merenung, orang Perancis suka menciptakan." "Kalau begitu ciptakan," kata Fernand tak sabar. "Pelayan," seru Danglars. "Pena, tinta, dan kertas." "Pena, tinta, dan kertas," ulang Fernand pelan. "Ya, aku juru muat. Pena, tinta, dan kertas adalah alat kerjaku. Tanpa alat aku tak bisa berbuat apa-apa." "Pena, tinta, dan kertas, cepat!" seru Fernand keras. "Ada di meja sebelah," kata pelayan. "Bawa ke sini." Dan pelayan pun menurut. "Kalau dipikir-pikir," kata Kaderus, tangannya jatuh di atas kertas. "Disinilah alat untuk membunuh seseorang. Lebih pasti daripada menunggu di tikungan hutan untuk membunuhnya diam-diam. Aku selalu lebih takut pada pena, botol tinta, dan selembar kertas daripada pedang atau pistol." "Orang ini tidak semabuk kelihatannya," bisik Danglars. "Berikan dia lebih banyak anggur, Fernand." Fernand mengisi gelas Kaderus yang seperti peminum berat sejati langsung melepaskan tangannya dari kertas dan menyambar gelas itu. Sang Katalan mengawasi, hingga Kaderus hampir tak kuat menahan serangan mabuk yang baru ini, menjatuhkan atau lebih tepatnya meletakkan gelasnya ke meja. "Nah,"
kata pemuda Katalan itu, saat melihat sisa-sisa akal sehat Kaderos benar-benar lenyap oleh gelas terakhir itu. Nah, misalnya, lanjut Danglars, kalau setelah pelayaran seperti yang baru saja Dantes lakukan, di mana ia singgah di Pulau Elba, seseorang melaporkannya ke jaksa kerajaan sebagai agen Bonaparte. Aku yang akan melaporkannya, seru pemuda itu terburu-buru. Ya, tapi nanti kau akan diminta menandatangani laporanmu dan berhadapan langsung dengan orang yang kau laporkan. Aku bisa beri kau bahan untuk mendukung tuduhanmu karena aku tahu fakta ini dengan baik. Tapi Dantes tak mungkin selamanya di penjara. Suatu hari nanti ia pasti keluar, dan saat itu celakalah orang yang jadi penyebab penangkapannya. Justru itu yang kuharapkan, biar ia datang mencariku untuk berkelahi. Ya, tapi Mercedes? Mercedes yang akan membencimu. Bahkan jika kau hanya menggores kulit kekasihnya, Edmond. Benar, kata Fernand pelan. Tidak, lanjut Danglars. Kalau kita memutuskan langkah begini jauh lebih baik kalau aku yang mengambil pena ini. Celupkan ke tinta dan tulis dengan tangan kiri, agar tulisannya tak dikenali. Surat laporan yang kita rencanakan. Dan Danglars mempraktekkan teorinya, menulis dengan tangan kiri. Gaya tulisannya terbalik dari biasanya, sama sekali tak mirip. Baris-baris berikut ini lalu menyerahkannya ke Fernand yang membacanya pelan-pelan. Yang terhormat jaksa kerajaan, diberitahukan oleh seorang sahabat tahta dan agama bahwa seorang bernama Edmond Dantes, first mate kapal Pharaon, yang tiba pagi ini dari Smyrna setelah singgah di Napoli dan Portoferrajo, telah dipercaya oleh Murad untuk mengantarkan surat kepada sang usurper, dan oleh sang usurper untuk mengantarkan surat kepada Komite Bonaparte di Paris. Bukti kejahatan ini akan ditemukan saat ia ditangkap. Surat itu akan ada padanya, atau di rumah ayahnya, atau di kabinnya di atas kapal Faraon. Bagus sekali, lanjut Danglars. Balas dendammu kini terlihat masuk akal. Tak mungkin kembali menimpamu, dan urusan ini akan berjalan sendiri. Sekarang tinggal lipat suratnya, seperti yang kulakukan ini, lalu tulis di atasnya, untuk jaksa kerajaan. Selesai. Dan sambil bicara, Danglars menulis alamat itu. Ya, selesai, seru Caderousse, yang dengan sisa akal terakhirnya masih bisa mengikuti isi surat itu. Dan secara naluriah memahami semua penderitaan yang akan ditimbulkannya. Ya, selesai, tapi ini aib yang memalukan. Ia mengeluarkan tangan hendak meraih surat itu. Ya, kata Danglars, menarik surat itu keluar jangkauan Caderousse. Dan semua yang kukatakan dan kulakukan ini hanya bercanda. Aku yang pertama-tama akan sangat menyesal jika sesuatu terjadi pada Dantes. Dantes yang baik hati. Lihat ini, ia mengambil surat itu, meremasnya, lalu melemparkannya ke sudut punjung. Bagus, kata Caderousse. Dantes sahabatku, aku tak mau ia diperlakukan buruk. Siapa yang mau memperlakukannya dengan buruk? Pasti bukan aku atau Fernand, kata Danglars sambil bangkit dan menatap pemuda yang masih duduk. Matanya tertuju pada lembaran kertas pengkhianatan yang tergeletak di sudut. Kalau begitu, kata Caderousse, ayo tambah anggur lagi. Aku ingin minum untuk kesehatan Edmond dan Mercedes yang cantik. Kau sudah terlalu banyak minum pemabuk, kata Danglars. Kalau kau lanjutkan, kau akan tidur di sini karena tak bisa berdiri lagi. Aku, kata Caderousse, bangkit dengan keangkuhan khas orang yang sedang mabuk. Aku tak bisa berdiri. Aku taruhan, aku bisa naik ke menara lonceng Achilles tanpa goyah sedikit pun. Taruhannya aku terima, kata Danglars. Tapi besok, hari ini sudah waktunya pulang. Pegang lenganku, ayo kita pergi. Baik, ayo pergi, kata Caderousse. Tapi aku tak butuh lenganmu. Hei Fernand, kau tak mau pulang ke Marseille bersama kami? Tidak, kata Fernand. Aku akan kembali ke Catalans. Kau salah, ikut kami ke Marseille. Ayo. Aku tak mau. Apa maksudmu? Kau tak mau? Ya sudah, terserah kau yang mulia. Dunia ini bebas untuk semua orang. Ayo Danglars, biarkan pemuda ini kembali ke Catalans kalau ia mau. Danglars memanfaatkan suasana hati Caderousse.
membawanya pergi ke arah Marseille lewat Porte Saint-Victor sambil bergoyang-goyang. Saat mereka sudah berjalan sekitar 20 meter, Danglars menoleh ke belakang dan melihat Fernand membungkuk, mengambil kertas yang remuk itu, memasukkannya ke saku lalu bergegas keluar dari Punjung menuju Pilon. Nah, kata Caderousse, kenapa dia bohong? Katanya mau ke Catalans, tapi malah ke kota. Hei Fernand, kau ikut nak? Ah, kau tak bisa lihat lurus, kata Danglars. Dia lewat jalan ke Ville Infirmeries. Wah, kata Caderousse, aku bersumpah dia belok kanan. Betapa liciknya anggur ini. Ayo, ayo, gumam Danglars pada dirinya sendiri. Sekarang rencananya sudah berjalan dan akan menyelesaikan urusannya sendiri.